berkaitan dengan ayat di surat Ibrahim ayat keempat ini. Maka sudah terjawab bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang diutus untuk semua manusia, tidak terbatas hanya untuk orang Arab saja. Jadi terbantahkan penafsiran yang dilakukan oleh Christian Prince dan para penyesat-penyesat lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasta'in ala umurid dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku dimanapun berada, yang insyaallah selalu dalam lindungan, limpahan karunia dan hidayahnya. Pada kesempatan ini kita akan kembali menanggapi beberapa penyesatan yang dilakukan oleh Christian Prince ataupun para penghina Islam lainnya, di mana mereka menggunakan dalil Al-Quran, Sunnah, namun ditafsirkan dengan prasangkanya. Pada kesempatan ini berkaitan dengan ayat yang menyebutkan bahwa atau menafsirkan ayat yang bermakna bahwa Al-Quran itu bahasa Arab, Nabi itu bahasa Arab, lalu diutus kepada bangsa Arab, sehingga mengecilkan makna bahwa Nabi Muhammad SAW adalah untuk sekalian alam, untuk semua manusia. Jadi mereka mengkerdilkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu diutus hanya untuk bangsa Arab saja. Mereka berpijak dari dalil, yaitu surat Ibrahim ayat ke-4. Wa ma arsalna mir rusulin ila bilisani qaumi. Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Liyubayyina lahum, supaya ia dapat memberi penjelasan yang terang kepada mereka. Wa yudillullahu may yasha, maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Wa yahdi may yasha, dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa huwal azizul hakim, dan Dialah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Ini di surat Ibrahim ayat keempat. Di kalimat pertama, wa ma arsalna mir rusulin ila bilisani qaumihi, tidaklah kami telah mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Ayat ini ditafsirkan para penghina Islam, para penyesat seperti diantaranya Christian Prince. Mereka menafsirkan ayat ini bahwa Rasul Nabi Muhammad adalah orang Arab, berbahasa Arab, maka ia pun hanya berlaku, hanya diutus hanya untuk orang berbahasa Arab. Orang Indonesia enggak, orang Malaysia enggak, orang Amerika, Inggris enggak. Ini penafsiran dia dari ayat ini, karena bahasa Arab. Padahal kalau kita mau kembali ke dalil yang dia gunakan, kita lepaskan dulu penafsiran dia.
Karena sama kita udah bahas dalam video sebelumnya, tipikal cara-cara orang yang menyesatkan ini kita ketahui bahwa sering mereka melepaskan konteks Al-Quran itu dan mereka menafsirkan itu sepotong-sepotong. Ini ciri khasnya. Jadi pernah dalam sebuah video komentar pembaca melihat video di YouTube berkomen tentang Christian Prince ini agar saya untuk membalas menanggapi bagaimana video tentang Christian Prince ini. Namun di situ saya katakan bahwa dia tidak akan menyesatkan kita kecuali kita memang mau tersesat. Dia mengaku mualaf, lalu dia kembali lagi katanya karena namanya juga di media sosial bisa berubah-ubah. Jadi saya katakan, pelajari aja Islam dengan baik, teruskan belajar ilmunya, nggak perlu saya yang menjawab, Anda sendiri nanti bisa menjawab Christian Prince itu sendiri, bisa menjawab penyesatan yang dilakukan Christian Prince itu. Dalami aja ilmu Islam itu. Jadi ini termasuk yang salah satu kenapa saya coba membahas beberapa poin penyesatan yang dilakukan Christian Prince. Salah satunya ini tadi. Jadi ini model dia lepaskan, dia tafsirkan sepotong-potong, dan dia lepaskan konteksnya. Dan agak lebih keren lagi, memang karena Christian Prince ini mungkin dia pandai berbahasa Arab, namun kadang mereka ada menyembunyikan, sering mereka menyembunyikan sengaja mungkin untuk menyesatkan. Di ayat ini mereka lakukan ini. Ada dua yang menyebabkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk seluruh manusia, bukan seperti yang mereka sangkakan melalui ayat ini bahwa Nabi Muhammad SAW diutus hanya untuk bangsa Arab. Kalau kita baca lagi ayat ini adalah ayat untuk menjelaskan tentang Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, untuk umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ayat ini turun kepada Nabi Muhammad SAW. Yakin? Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu ini, artinya ayat ini menjelaskan tentang Rasul yang sebelumnya. Jadi ayat ini untuk Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Tuh yang pertama. Masih ingat apa? Kurang yakin? Kita ambil dua alasan lagi kenapa ayat ini untuk Rasul dan umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Christian Prince ini yang kedua ya. Yang kedua, Christian Prince dalam pengakuan dalam videonya seperti pandai berbahasa Arab, tentu paham dengan ayat ini. Ayat ini menggunakan fi'il madhi, yaitu di mana dalam kata arsalna ini adalah fi'il madhi. Artinya kami telah mengutus. Tidaklah kami telah mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Arsalna itu menyatakan fi'il madhi, perbuatan yang telah berlaku. Kalau Christian Prince
tentu udah paham dia tentang hal ini. Mungkin tapi lupa dia mungkin menyampaikannya karena mungkin banyak bahan kajiannya sampai lupa dia menjelaskan ini, bahwa ini adalah fi'il madi yang menyatakan bahwa pekerjaan ini, perbuatan ini telah berlaku, telah berjalan pada waktu sebelumnya. Jadi ayat ini menjelaskan Allah telah mengutus Rasul, artinya sebelum Nabi Muhammad SAW. Jelas? Ini yang kedua. Yang ketiga, ini juga termasuk kesalahan daripada sering para orang-orang yang menafsirkan Al-Quran dengan nafsunya, dengan prasangkanya. Kadang melepaskan dari konteks dan ayat itu di mana berada. Ketika kita merasa suatu ayat itu ganjil, aneh, batil, maka lihat ayat sebelumnya, lihat ayat sesudahnya. Ini coba kita pahami. Kita ambil satu ayat setelahnya, yaitu di ayat ke-5, masih di surat Ibrahim, surat ke-14 ayat ke-5. Walaqad arsalna Musa biayatina, dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami. An ajrid qaumaka minaz zulumati ilan nur, keluarkanlah kaummu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang. Wazakirhum biayyamillah, dan ingatkanlah kepada mereka tentang hari-hari Allah. Inna fi zalika laayatin likulli sabarin syakur, sesungguhnya yang pada demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang bersabar dan banyak bersyukur. Jadi ayat ini menjelaskan tentang bahwa Allah telah mengutus Nabi Musa yang dengan membawa ayat-ayat Allah. Jadi jelas kalau tadi kita menyebutnya fi'il madi, Allah telah mengutus Rasul. Di ayat kelima ini juga jelas Allah telah menjelaskan langsung, menyebut nama langsung Nabi Musa. Jadi ayat ini ada kaitannya dengan Nabi Musa. Nabi Musa adalah nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi semakin jelas bahwa ayat ini ditujukan untuk Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, di mana yaitu salah satunya Nabi Musa diutus kepada Bani Israel. Jadi jelas bahwa pernyataan Christian Prince dan para penyesat lainnya yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW hanya untuk orang Arab, untuk bangsa Arab, karena beliau berbahasa Arab, terbantahkan. Atau masih ngeyel? Kan yang baca Quran kita yang hidup sekarang ini. Berarti Nabi Muhammad termasuk Rasul yang ada dalam ayat ini. Kalau masih ngeles lagi, boleh kita tambah satu alasan lagi, yaitu di mana Al-Quran itu adalah masa lalu, masa kini, dan masa akan datang. Dia selalu bisa mengikuti perkembangan zaman. Enggak kita bantah, ketika ini kita yang membaca, berarti Nabi Muhammad termasuk Rasul.
ini. Kalau kita baca, ada hadis yaitu di Sunan At-Tirmizi nomor hadis 2081, hadisnya dinilai sahih oleh Al-Albani. Ini berkaitan dengan penjelasan, hadisnya cukup panjang, namun kita bacakan aja tentang awalnya, di mana dari Abdul Wahid bin Sulaim, dia berkata, aku memasuki Mekah dan aku menemui Atha bin Abu Rabah. Maka aku berkata kepadanya, wahai Abu Muhammad, sesungguhnya penduduk Bashrah membicarakan masalah qadar. Lalu Atha berkata, wahai anakku, apakah kamu membaca Al-Quran? Lalu ia menjawab, ya. Atau melanjutkan, bacalah surat Az-Zukhruf. Di surat Az-Zukhruf ayat 1 sampai 4, Hamim wal kitabil mubin inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun wa innahu bi ummil kitabi ladaina la'aliyun hakim. Sesungguhnya Hamim, demi kitab Al-Quran yang menerangkan, sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahami, dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah dalam induk Alkitab Lauhul Mahfuz di sisi kami. Kami benar-benar tinggi dan penuh hikmah. Jadi kemudian Atha bertanya, apakah kamu tahu tentang Ummul Kitab? Lalu dia menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Atha berkata, sesungguhnya Ummul Kitab adalah kitab yang ditulis oleh Allah sebelum menciptakan langit dan bumi. Di dalamnya terdapat ayat-ayat yang menceritakan tentang Fir'aun, penghuni neraka, dan panjang hadisnya. Apa yang bisa kita tangkap dari sini? Lauh Mahfuz, Ummul Kitab, adalah kitab yang ditulis Allah sebelum menciptakan langit dan bumi. Segala perkara di dunia mulai dari awal sampai akhir sudah tercatat. Di surat Az-Zukhruf disebutkan bahwa Al-Quran ini ada dalam Lauh Mahfuz. Artinya Al-Quran berbahasa Arab, dan ketika di Lauh Mahfuz ia juga bisa berbahasa Arab. Arti kata dalam bahasa Arab di dalam Lauh Mahfuz. Jadi bahasa Arab ini adalah bahasa semua manusia, bahasa langit. Bahasa langit kenapa? Ini tadi, Al-Quran adalah termasuk di dalam bagian daripada Lauh Mahfuz, Ummul Kitab. Berarti Al-Quran dengan berbahasa Arab, di dalam Lauh Mahfuz ia pun berbahasa Arab. Maka di langit pun berbahasa Arab. Dan ini juga yang sudah kita bahas dalam video sebelumnya, bahwa ini juga berkaitan dengan pelantikan kita sebagai manusia ketika di alam ruh. Bahwa bahasa Arab ini bahasa langit, bahasa manusia. Kenapa bahasa manusia? Karena kita telah mengucapkannya dalam bahasa Arab ketika di alam ruh. Ini dalam
hadis juga disebutkan, dan di surat Al-A'raf 172, Allah kumpulkan dan menjadikan bagi mereka ruh, kemudian membentuk rupa dan menjadi mereka dapat berbicara sehingga mereka berbicara. Allah lalu mengambil sumpah dan janji mereka dan mempersaksikan kepada diri mereka sendiri. Allah berfirman, Alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian? Lalu kita, para manusia di dalam ruh, di alam ruh, dalam bentuk yang sudah bisa berbicara, berkata, Bala syahidna, betul engkaulah Tuhan kami menjadi saksi. Di surat Al-A'raf 172. Ini sumpah kita, ini bahasa kita. Bahasa kita sebelum kita turun ke bumi, inilah bahasa kita. Berarti Arab ini adalah bahasa manusia. Hanya saja kita tidak tahu, kita lupa. Makanya para nabi diutus untuk mengingatkan kembali sumpah ini, dan kitab diturunkan juga untuk mengingatkan itu. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ini di surat Yusuf. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahami. Bahasa langit dan bahasa manusia. Untuk melihat faktanya mudah sebenarnya. Berapa banyak manusia di bumi? Kita kan aja lah di Indonesia ini, dia nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti bahasa Arab, tapi dia bisa banyak menghafal Al-Quran. Berapa banyak penghafal Al-Quran, tapi dia nggak bisa bahasa Arab. Banyak orang yang senang, terenyuh, enak rasanya ketika membaca Al-Quran, tapi dia nggak ngerti bahasa Arab. Itulah fakta bahwa Al-Quran itu adalah fitrahnya kita, fitrahnya bahasa kita. Makanya sama kita belajar. Saya juga masih belajar. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan untuk mempelajari bahasa Arab, bahasa Al-Quran, sehingga kita termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuknya dan ridhonya dan rahmatnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang sampai di surga dalam keadaan tanpa hisab. Nggak bisa, minimal hisab yang ringan. Itu mudah-mudahan bisa menjawab daripada kesalahan yang dilakukan para penyesat umat, orang yang menyesatkan umat dengan ayat berkaitan dengan ayat di surat Ibrahim ayat keempat ini. Maka sudah terjawab bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang diutus untuk semua manusia, tidak terbatas hanya untuk orang Arab saja. Jadi terbantahkan penafsiran yang dilakukan oleh Christian Vance dan para penyesat-penyesat lainnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita termasuk orang yang selalu mendapatkan petunjuknya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk download buku bisa langsung melalui website Hikmah 313, dan untuk saran, kritik maupun pertanyaan dapat melalui kolom komentar. Dan untuk dapat mengikuti video-video selanjutnya, silahkan untuk subscribe dan hidupkan notifikasi loncengnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.